terima kasih. Kawan-kawan jangan tidak ikuti acara ini sampai akhir biar tuntas anunya. Terima kasih atas kebertahanan kawan-kawan. Paden. Ya, tapi saya punya tanggung jawab untuk meluruskan diri saya sendiri. Kalau kalian kan sudah lurus ini. Baik, saya sudah sangat siap ketika mau berbicara di sini. Pertama, saya merasa sendiri. Saya tidak dipercaya, itu saya sudah siap. Saya saya sudah siap. Ya. Dan di mana-mana saya siap untuk pulang sendiri, bersedih. Kok saya sendiri lagi, saya sudah siap ketika berbicara Sasak. Sampai di Malaysia pun saya siap soal itu. Ya. Baik. Yang kedua, saya setuju pada semua pemikiran 3 orang tadi itu. Saya sangat setuju. Ya, tidak ada yang saya bantah itu. Itu benar semua. Ya, sangat benar. Hanya saja begini. Teori hebatnya Sasak itu belum bisa menghasilkan orang Sasak hebat. Ayo. Nah, kalau kita berbicara tentang kehebatan Sasak itu, saya itu sejak bisa membaca, saya sudah pelajari kehebatan Sasak. Semua hampir yang terlupakan itu saya pelajari. Kehebatan Sasak itu. Sampai kepada Senggeger itu saya pelajari. Ya. Kehebatan Sasak sampai Senggeger. Ya. Kalau Anda ingin melihat putri kerajaan mana datang malam ini ke hadapan Anda, itu ikuti saya malam ini. Bisa. Saya pelajari kehebatan Sasak. Dan saya kemudian mengkomparasi dengan peristiwa. Misalnya bagaimana Putri Pagutan itu harus jatuh cinta pada orang Pagutan yang hanya bisa mengaji. Jadi begitu banyak kehebatan orang Sasak. Sampai disertasi saya tentang kesenian ali-ali itu 1,5 tahun. Saya harus merinding setiap saya berhadapan bertemu bersama seniman ali-ali itu. Hanya untuk mengatakan bahwa Sasak ini memang hebat. Ya. Saking hebatnya Sasak itu, dari 273 lagunya Roma, ya, dengan aransemen yang berbeda-beda, begitu masuk menjadi aransemen aransemen rudat, dia menjadi satu aransemen. Lagu penantian, lagu rindu, malam terakhir menjadi satu melodi di dalam kesenian bernama rudat. Apa itu tidak hebat, saudara-saudara? Hebat. Dan kesenian ale-ale yang saya presentasikan pada seluruhnya orang Bali, ya, itu adalah salah satu bentuk bagaimana hebatnya kesenian orang Sasak dalam sub item kebudayaan bernama kesenian itu. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah berhenti sampai kapanpun mencari kehebatan orang Sasak. Namun demikian, sampai detik ini, teori kehebatan orang Sasak itu tidak pernah bisa melahirkan orang Sasak hebat. Ada enggak orang Sasak itu pernah jadi menteri ketika kita berbicara tentang kehebatan orang Sasak? Nah, oleh karena itu, saya itu tidak dalam rangka berbicara tentang kehebatan orang Sasak. Saya dalam rangka berbicara dari sisi yang lain tentang kehebatan orang Sasak itu. Itu yang harus kita sadari. Pertanyaan saya sekarang sama kepada kawan-kawan. Ya. Apakah kesadaran Anda, pengetahuan Anda tentang kehebatan orang Sasak itu
bisa mengubah mentalitas Anda. Kalau Anda bisa mengatakan iya, berarti saya jamin masa depan Anda 1000 kali lipat lebih baik dari saya. Saya jamin itu. Nah ini yang jadi persoalan saya gitu loh. Ya. Ketika saya skripsi dulu, saya menemukan benang merah kekuasaan orang Sasak di Burma. Chupak itu menjadi raja di Burma, Pak. Ketika hampir 100 tahun kerajaan Burma itu, paceklik politik, paceklik ekonomi, Chupak datang sebagai raja aman Burma itu. Apa itu tidak hebat? Pertanyaan saya kemudian, mana Chupak yang lain itu mana? Itu yang saya persoalkan, coy. Bukan kehebatan itu. Kalau Anda berbicara nilai kesasakan, ya, tidak ada orang berani mengatakan Salman itu bukan Sasak di seantero dunia ini. Ente pergi ke ISI, ya, saya tidak dipanggil Salman Faris. Kalau tidak Salman Lombok, Salman Sasak. Karena apa? Ya, karena apa? Itu saking sasaknya saya. Tetapi mana yuk kehebatan itu bisa melahirkan kita sebagai orang hebat? Itu yang saya sebut tadi itu. Kalau kita merasa dijajah karena sistem, kita melawan dengan sistem. Contoh, ya. Tadi saudara Razi itu orang bahasa. Pertanyaan kita begitu banyak orang Sasak ahli bahasa, tetapi apakah mereka bisa melahirkan teori tentang bahasa yang bersumber dari Sasak? Saya tunjukkan kepada Anda, silahkan Anda baca seluruh novel saya. Saya sedang berbicara tentang teori sastra Sasak. Mana dia? Mari kita lihat dalam satu syair. Lepas gau lebawon usuk, lepas tenggala lebawon rejeng. Secara gramatikal, mana logika itu? Tiba-tiba gau ada di bawon usuk, tiba-tiba tenggala ada di bawon rejeng. Apa itu logikanya? Apa itu? Saya kemudian mempelajari, ya, struktur kesusastraan Sasak itu, yang kemudian saya ambil menjadi gaya bercerita saya dalam setiap novel. Ketika profesor-profesor bahasa sastra itu tanya, kenapa Anda bercerita seperti itu? Itu adalah struktur sastra Sasak. Itu maksud saya gitu loh. Kalau Anda mahasiswa pertanian, ya, tolak teori grand teori itu dengan Anda menciptakan teori agraria, teori agraris kesasakan, itu maksud saya. Kalau Anda membaca disertasi saya, ketika polemik gerakan-gerakan tari itu juga menyimbolkan kolonialisasi Bali terhadap Lombok, dan itu menjadi salah satu pertanyaan dalam ujian terbuka saya dengan tegas katakan bahwa saya telah menemukan koreografi Sasak. Itu maksud saya. Nah, kalau berbicara partitur, mana partitur Sasak? Munculkan itu. Itu yang saya sebut dengan sistem. Ya, dengan sistem. Jadi, ilmu saya sebagai orang pertunjukan, saya sebagai penulis novel, saya gunakan media itu untuk mengatakan bahwa hebatnya orang Sasak itu is not just dream, tetapi nyata. Gitu loh. Kenapa tiba-tiba tokoh ini berbicara A? Oh, itu struktur cerita Sasak. Dan silahkan Anda baca Quran, saya katakan, apakah Quran itu punya struktur linear? Tidak. Tiba-tiba Tuhan berbicara surga, tiba-tiba dalam ayat berikutnya Tuhan berbicara sapi. Siapa yang berani menggugat itu? Karena Tuhan punya struktur cerita. Saya katakan itu struktur cerita saja.
dan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang hebat Sasak terdahulu itu dalam konteks struktur itu, dalam konteks struktur cerita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saya tidak mau lagi berbicara tentang kehebatan orang Sasak itu karena sudah penuh dalam kepala saya. Anda mau berbicara tentang vagina Sasak, saya bisa diskusi seminggu. Ya, cara orang Sasak merawat vagina, mantra vagina, bisa saya ajari. Ya. Tetapi apakah kemudian lahir kaum gerakan feminis Sasak itu berdasarkan teori vagina Sasak? Tidak. Selalu kiblatnya ke barat dan seterusnya. Itu yang membuat saya merintih gitu loh. Ya. Itu. Ya, ketika kita berbicara ini, mohon maaf Mas Taufik, berbicara tentang filosofi kain ini ratakan sak jam. Sak dino, sak wingi ranyanda ini Mas. Sebulan aja tidak cukup untuk berbicara ini. Tetapi apakah kemudian orang Sasak bisa berbicara dengan kehebatan nilai yang ada dalam songket ini? Itu yang saya bicarakan, gitu loh. Bisa tidak berbicara orang Sasak itu. Kenapa tidak bisa berbicara? Karena belum ada sistem perjuangan. Kita berbicara politik kebudayaan, strategi kebudayaan, belum ada. Di mana-mana saya berbicara soal itu, gitu loh. Betul ada perbedaan sapu Bali dengan sapu orang Sasak. Tetapi apakah kemudian muncul teori sapu Sasak itu yang dari ilmuwan-ilmuwan Sasak? Tidak. Itu yang disebut dengan politik kebudayaan. Dari segi bentuk, silahkan. Sampai saya katakan. Kalau Anda memperhatikan dari jauh, Anda akan melihat pinggul itu pinggul tari gandrung. Tetapi kalau Anda melihat dari dekat dengan kacamata saya, Anda akan menemukan beberapa senti, beberapa saat, ya beberapa gerak bahwa itu bukan gandrung. Itu adalah pinggul tari Sasak. Saya katakan itu. Bagaimana kalau kita semua berani berbicara seperti itu? Itu maksud saya. Itu loh. Jadi, sudahlah. Nilai kesasakan itu tidak perlu kita diskusikan. Sudah ada dalam diri kita. Ya. Kebesaran orang Sasak itu tidak perlu kita bicarakan. Sudah ada dalam diri kita. Saya sudah berbicara dengan Mbah Marija tentang kehebatan orang Sasak. Demi Allah itu. Ya. Saya sudah tadi malam saya berbicara dengan salah satu ahli Jawa yang dia mengatakan apa? Ya, sebenarnya orang Jawa itu datang dari Lombok katanya. Sederhana dia lihat. Ya, ayo punya nggak orang Jawa itu kain katanya selain batik dan itu katanya dari Cina itu katanya. Punya nggak songket? Punya nggak ada Jawa itu katanya. Lombok itu punya, Flores itu punya. Nah, bagaimana? Apa nggak saya katakan itu lebih asli Lombok daripada Jawa katanya? Tapi saya katakan tenanan loh iki Pak. Iya tenan ya. Ora anu loh itu ini benar. Makanya berhenti kita. Biarlah kehebatan itu menjadi darah. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kehebatan itu menghebatkan kita. Itu yang paling penting. Itu loh. Oke, saya kira itu. Jadi mau berbicara itu ente mau kuliah tentang lagu Sasak yang pertama tadi itu bisa. Itu genre pertama Ciloka tapi masa peralihan dan agak jelas kenapa itu dan seterusnya. Bisa di situ itu kita berbicara kehebatan Sasak sangat banyak. Gitu. Tetapi pernahkah lagu pop Indonesia lahir dari genre Ciloka Sasak? Tidak pernah. Sheila on Seven itu duta itu orang Lombok. Tetapi dia lahir dari taste gamelan Jawa, lahirlah Sheila on Seven, gitu loh. Sasak itu endi itu loh, endi. Gitu. Itu maksud saya saudara-saudaraku, gitu. Ya, saya kira itu. Ini dari saya, jadi berbicara tentang sastra lisan dan seterusnya itu juga S2 saya itu tesis saya tentang sastra lisan. Kalau Anda berbicara ya, kalau Anda berbicara opera, ya, saya katakan Sepung is Lombok opera.
Apa buktinya? Saya berdebat itu sama ahli-ahli pertunjukan itu. Gitu loh. Hebat orang Sasak. Tapi apakah lahir acting ala Cepung? Tidak. Makanya di isi itu silahkan pergi ke isi. Ini acting mana ini salah? Ini acting Sasak, saya bilang. Ada Stanislavski, Richard Boleslavski, dipelajari. Saya habisnya se-acting dengan cara Sasak. Makanya ini Sasak, kamu itu Sasak sekali, sampai direktur itu Sasak sekali. Itu saking menyasaknya saya. Cuma kok belum ada orang hebat dari kehebatan orang Sasak. Itu perjuangan kita bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi disebut acting Sasak, apa mau ditunjukkan bagaimana? Mungkin ada ini. Itu paham dadu. Dan satu lagi, perlu ya kita lihat bagaimana beliau acting Sasak yang itu. Ada dua hal yang masih menjadi PR kita agar kita betul-betul merdeka malam hari ini. Bagaimana acting Sasak, lalu kedua tadi saudara Roni juga mengatakan beliau ini cukup kritis namun tidak romantis katanya. Apa betul itu, Salman, kalau Anda tidak romantis? Sangat keliru. Kalau Anda membaca novel Tuan Guru, silahkan baca bagian sekuen yang berbicara tentang tokoh aku berbicara tentang Nailal. Ya, silahkan bicara itu. Di situ Anda akan menemukan betapa romantiknya bukan Salman Faris, tapi orang Sasak. Di Unram itu, saya perintahkan mahasiswa bahasa Indonesia itu, silahkan cari kata I love you, aku cinta sama kamu, bagi orang Sasak. Sampai 1,5 meter, tidak ada yang menemukan. Jadi ribuan mahasiswa bahasa Indonesia Sasak saya ajar di Lombok itu, saya suruh cari mana kalimat aku cinta orang Sasak. Tidak ada yang temukan. Saya katakan, kenapa Anda tidak menemukan? Karena petilasan terakhir romantisme Eropa, romantisme Cina itu ada di Sasak, saya katakan. Petilasan terakhir. Ya, itu bukan di Roro Jonggrang, tapi di Sasak. Gitu. Nah, mana buktinya? Mana buktinya? Dalam midang itu, oh, Gama Adi. Mana-mana dari tipah berbes kemai idap. Yerunin dengan Sasak kena cinta, no. Berbes. Tidak ada di Eropa itu, coy. Eropa itu I love you. Ya. Cina itu apa katanya Cina itu? Ya. Apa bahasa Cina? Oh, wo aini. Jawa apa? Aku tristo karo kue. Itu Jawa. Sasak itu tidak ada. Ya. Itu. Tidak ada. Sanggup kejari doro pokoknya kemeri. Itu katanya. Banyak kan itu. Kalau kita berbicara romantis dan semua romantisme Sasak itu, silakan Anda baca di novel saya Perempuan Nusuk 2. Itu, ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi, beliau tidak ingin dikatakan tidak romantis. Karena beliau pernah punya statement ke saya. Searan puisi, pia amti, suluk ngentut tahu kepian. Coba dulu actingnya dulu yang acting Sasak. Hanya durasi 1 detik saja. Iya, ini kan ada kaitannya juga. Oh, mungkin nanti dimintai lagi. Mungkin saudara Casan.